Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yesy Eka Yuliana dengan NIM 240-232 dari jurusan manajemen. Pada video kali ini saya akan membahas satu materi pada mata kuliah pengantar manajemen keuangan. Nah, kali ini saya akan membahas materi mengenai konsep dasar manajemen keuangan. Tapi sebelum itu, kita akan membahas mengenai perbedaan akuntansi dan keuangan. Akuntansi, penekanannya pada aspek tinjauan atau review. Pada umumnya, memiliki wawasan historis, apa yang telah terjadi di masa lalu. Sedangkan keuangan, penekanannya pada pembuatan keputusan lebih memfokuskan pandangan akuntansi tentang kondisi keuangan perusahaan di masa lalu dan di masa kini. Dua hal pokok ilmu keuangan. Yang pertama, penilaian, dan yang kedua, pengambilan keputusan. Kedua hal ini saling berkaitan, karena keputusan keuangan tergantung pada penilaian. Misal, keputusan untuk membeli aktiva diambil hanya jika nilai aktiva tersebut lebih tinggi dari biaya yang dikeluarkan. Pengertian dan arti penting manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan salah satu bidang manajemen fungsional dalam suatu perusahaan yang mempelajari tentang penggunaan dana, memperoleh dana, dan pembagian hasil operasi perusahaan. Tugas pokok manajemen keuangan antara lain meliputi keputusan tentang investasi, pembiayaan kegiatan usaha, dan pembagian dividen suatu perusahaan. Manajer keuangan berkepentingan dengan penentuan jumlah aktiva yang layak dari investasi pada berbagai aktiva, dan pemilihan sumber-sumber dana untuk membelanjai aktiva-aktiva tersebut. Untuk membelanjai kebutuhan dana tersebut, manajemen keuangan dapat memenuhi dari sumber yang berasal dari luar perusahaan dan dapat juga yang berasal dari dalam perusahaan. Sumber dari luar perusahaan berasal dari pasar modal, yaitu pertemuan antara pihak membutuhkan dana dan pihak yang dapat menyediakan dana. Dana yang berasal dari pasar modal ini dapat berbentuk hutang atau obligasi, atau modal sendiri seperti saham. Sumber dari dalam perusahaan berasal dari penyisihan laba perusahaan atau laba ditahan, cadangan, maupun depresiasi. Manajer keuangan intinya harus melakukan tugas-tugas utama, yaitu memperoleh dana dan menggunakan dana tersebut. Untuk memperoleh dana, ia harus mengambil keputusan pembelanjaan, yaitu mencari dana dari pasar modal dalam bentuk hutang maupun modal sendiri atau saham. Dana juga dapat diperoleh dari hasil operasi perusahaan. Besar kecilnya dana ini tergantung pada kebijakan dividen, yaitu penentuan besar kecilnya keuntungan yang harus dibagi dan ditahan. Semakin banyak yang ditahan, semakin banyak dana yang diperoleh dari dalam perusahaan. Kegiatan penting lain yang harus dilakukan manajer keuangan. Perencanaan dan peramalan, di mana manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain yang ikut bertanggung jawab atas perencanaan umum perusahaan. Manajer keuangan harus memusatkan perhatian pada berbagai keputusan investasi dan pembiayaan, serta segala hal yang berkaitan dengannya. Manajer keuangan harus bekerja sama dengan para manajer lain di perusahaan agar perusahaan dapat beroperasi seefisien mungkin. Menyangkut penggunaan pasar uang dan pasar modal, manajer keuangan menghubungkan perusahaan dengan pasar keuangan, di mana dana dapat diperoleh dan surat berharga perusahaan dapat diperdagangkan. Dari keempat aspek tersebut, dapat disimpulkan bahwa tugas pokok manajer keuangan berkaitan dengan keputusan investasi dan pembiayaannya. Dalam menjalankan fungsinya, tugas manajer keuangan berkaitan langsung dengan keputusan pokok perusahaan dan berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Terdapat 3 keputusan keuangan yang menjadi tanggung jawab manajer keuangan. Yang pertama, keputusan investasi. Menyangkut masalah pemilihan investasi yang diinginkan dari sekelompok kesempatan yang ada. Memilih satu atau lebih alternatif investasi yang dinilai paling menguntungkan. Kedua, keputusan pembelanjaan. Menyangkut masalah pemilihan berbagai bentuk sumber dana yang tersedia untuk melakukan investasi. Memilih satu atau lebih alternatif pembelanjaan yang menimbulkan biaya paling murah. Yang ketiga, keputusan dividen.
Menyangkut masalah penentuan besarnya persentase dari laba yang akan dibayarkan sebagai dividen tunai kepada para pemegang saham, stabilitas pembayaran dividen, pembagian saham dividen, dan pembelian kembali saham-saham. Keputusan-keputusan tersebut harus diambil dalam kerangka tujuan yang seharusnya dipergunakan oleh perusahaan, yaitu memaksimumkan nilai perusahaan. Nilai perusahaan di sini adalah harga yang terbentuk seandainya perusahaan dijual. Apabila perusahaan go publik, maka nilai perusahaan ini akan dicerminkan oleh harga saham perusahaan tersebut. Dengan meningkatnya nilai perusahaan, maka pemilik perusahaan menjadi lebih makmur sehingga mereka menjadi lebih senang. Tujuan dari manajemen keuangan. Tujuan manajemen keuangan adalah memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau memaksimumkan nilai perusahaan, bukan memaksimumkan profit. Memaksimumkan profit berarti mengabaikan tanggung jawab sosial, mengabaikan resiko, dan berorientasi jangka pendek. Memaksimumkan kemakmuran pemegang saham atau nilai perusahaan berarti memaksimumkan nilai sekarang atau present value, semua keuntungan di masa datang yang akan diterima oleh pemilik perusahaan. Berarti lebih menekankan pada aliran hasil, bukan sekedar laba bersih dalam pengertian akuntansi. Tujuan memaksimumkan nilai perusahaan atau kemakmuran pemegang saham adalah secara konseptual jelas sebagai pedoman di dalam pengambilan keputusan yang mempertimbangkan faktor resiko. Dalam mencapai tujuan tersebut, manajemen keuangan harus dapat menyeimbangkan kepentingan pemilik, kreditor, dan pihak lain yang berkaitan dengan perusahaan. Tanggung jawab sosial merupakan aspek penting dari tujuan perusahaan. 1. Keberhasilan memaksimumkan nilai perusahaan akan memberikan sumbangan yang berarti kepada lingkungan sosial secara keseluruhan. 2. Pengaruh atau dampak lingkungan eksternal seperti polusi, keselamatan kerja, keamanan produk juga harus diperhitungkan. Ketiga, kepekaan terhadap faktor eksternal merupakan salah satu syarat penting agar perusahaan tetap dapat mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Dan yang terakhir, perusahaan harus dapat memaksimumkan kemakmuran pemegang saham dalam kendala legal dan sosial dan bertanggung jawab terhadap perubahan lingkungan. Masalah keagenan. Agensi problem adalah konflik yang timbul antara pemilik, karyawan, dan manajer perusahaan, di mana ada kecenderungan manajer lebih mementingkan tujuan individu daripada tujuan perusahaan. Agensi problem muncul terutama apabila perusahaan menghasilkan free cash flows yang sangat besar. Free cash flows adalah aliran kas bersih yang tidak dapat diinvestasikan kembali, karena tidak tersedia kesempatan investasi yang profitable. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan di setiap kata yang terucap atau ketidaksempurnaan video yang saya bikin. Saya tutup dengan doa selamat. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.